warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fakrazi Pramanda akan mempresentasikan tugas final fisika statistik yang mana menjelaskan tentang perbedaan statistik Bose-Einstein dan statistik Fermi-Dirac. Yang pertama, perbedaannya dapat kita lihat pada poin A ketika diterapkan dalam sistem Bose-Einstein. Perbedaannya identik, partikel tak terbedakan, tidak memenuhi prinsip Pauli. Sedangkan pada Fermi-Dirac dia menerangkan bahwa identik, partikel tak terbedakan, dan memenuhi prinsip Pauli. Perbedaan yang kedua bisa kita lihat pada kategori partikel. Si Bose-Einstein menjelaskan kategori partikelnya adalah boson, sedangkan Fermi-Dirac kategori partikelnya adalah fermion. Perbedaan yang ketiga bisa kita lihat pada sifat partikelnya. Si Bose-Einstein menjelaskan sifat partikelnya merupakan spin 0, 1, 2, sampai seterusnya, dan fungsi gelombangnya simetrik terhadap pertukaran label partikel. Sedangkan Fermi-Dirac menjelaskan sifat partikelnya adalah spin 1/2, 3/2, 5/2, sampai seterusnya, dan fungsi gelombang antisimetri terhadap pertukaran label partikel. Kemudian perbedaan selanjutnya bisa kita lihat pada contoh. Nah, si Bose-Einstein menjelaskan bahwa contohnya foton dalam rongga, fonon dalam zat padat, dan helium cair pada temperatur rendah. Sedangkan Fermi-Dirac menjelaskan contohnya adalah elektron bebas dalam logam. Nah, perbedaan selanjutnya bisa kita lihat pada gas Bose-Einstein dengan Fermi-Dirac. Gas Bose-Einstein menerangkan bahwa di dalamnya terdapat fonon dan foton yang memenuhi statistik Bose-Einstein, yang mana yang pertama ada volume ruang fase dalam rentang energi E hingga E tambah D. Yang kedua, jumlah energi sel yang tersedia sesuai kisaran energi. Sedangkan gas Fermi-Dirac menerangkan bahwa yang pertama memiliki dua jenis spin, yaitu spin up dan spin down. Yang kedua, memenuhi prinsip Pauli. Yang ketiga, merupakan sebuah asambel dan sejumlah besar fermion. Yang keempat, tekanan gasnya pada suhu 0. Yang kelima, gas Fermi membentuk atom helium isotop pada tekanan standar, dan juga elektron gas dan alkali metal litium dan potasium. Yang keenam, dapat dilakukan untuk sistem periodik. Yang ketujuh, partikelnya termasuk fermion. Yang kedelapan, tekanan gasnya pada suhu 0. Nah, perbedaan selanjutnya dapat kita lihat pada aplikasi atau kegunaan dari distribusi Bose-Einstein dan distribusi Fermi-Dirac. Distribusi Bose-Einstein bisa kita lihat untuk menentukan statistik bagi boson pada berbagai tingkat energi dalam kesetimbangan termal. Boson adalah materi berspin bulat sehingga tidak mematuhi larangan Pauli. Semua materi akan menggumpal bersama-sama pada keadaan energi yang paling rendah. Hal ini disebut sebagai kondensasi Bose-Einstein. Aplikasi lain dari kondensasi Bose-Einstein adalah superkonduktor, di mana superkonduktor ini merupakan material yang dapat menghantarkan arus listrik tanpa adanya hambatan, sehingga dapat mengalirkan arus listrik tanpa kehilangan daya sedikit pun. Sedangkan distribusi Fermi-Dirac, aplikasi untuk menghitung
emisi logam ada dua macam emisi, yaitu emisi termal dan emisi elektron. Emisi elektron dibagi lagi menjadi beberapa macam, yaitu emisi termoelektron, emisi dingin, emisi sekunder, dan emisi fotolistrik. Emisi fotolistrik di sini dapat disebabkan oleh cahaya yang mengenai material tertentu. Penggunaan emisi fotolistrik pada sel fotolistrik dan kamera TV. Aplikasi emisi fotolistrik dalam bidang kimia adalah terdapat pada detektor dalam spektrofotometer. Detektor yang digunakan adalah detektor fotolistrik atau baik berupa tabung foto atau tabung foto multiple. Nah, untuk menggambarkan kehancuran bintang kerdil putih pada tahun 1926, dan contoh yang kedua digunakan untuk menggambarkan elektron dalam logam pada tahun 1927, dan contoh yang ketiga untuk menghitung emisi termal pada metal. Perbedaan selanjutnya dapat kita lihat pada sifat distribusinya. Bose-Einstein menjelaskan bahwa tidak ada batas pada jumlah partikel per keadaan, sedangkan pada Fermi-Dirac menjelaskan bahwa tidak lebih dari satu partikel per keadaan. Perbedaan selanjutnya dapat kita lihat pada distribusi Bose-Einstein dan Fermi-Dirac. Distribusi Einstein menjelaskan bahwa yang pertama, partikel tidak dapat dibedakan. Yang kedua, ukuran dari ruang sel tidak dapat lebih sedikit dari H⁻3. Yang ketiga, banyaknya sel adalah kurang dari banyaknya partikel atau perbandingannya Ni atau Gi. Yang keempat, partikel tidak terbedakan. Yang kelima, banyaknya sel kurang dari banyak partikel. Yang keenam, hanya berlaku untuk sistem kuantum boson non berinteraksi. Yang keenam, tidak mematuhi larangan Pauli. Sedangkan distribusi Fermi-Dirac menjelaskan bahwa yang pertama, partikel dianggap identik dan tak dapat dibedakan satu terhadap lainnya. Yang kedua, jika adalah status dalam tingkat energi dan adalah jumlah partikel pada tingkat energi tersebut, maka haruslah partikel tak terbedakan. Keadaan energi hanya boleh diisi oleh satu partikel, mematuhi aturan Pauli, berlaku untuk fermion atau partikel dengan spin pecahan. Selanjutnya, distribusi Fermi-Dirac pada suhu 0 adalah satu keadaan energi hanya boleh diisi oleh satu partikel. Selanjutnya, degenerasi tingkat energi bergantung dari jumlah volume. Selanjutnya, energi total sistem tergantung temperatur sistem. Selanjutnya, jumlah keadaan energi dalam satu tingkat energi ditunjukkan dengan nilai degenerasi tingkat energi. Selanjutnya, terdapat 5 partikel dalam suatu sistem. Selanjutnya, terdapat 4 energi yang diperhitungkan. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai perbedaannya. Apabila ada kesalahan dan kesilapan, mohon diperbanyak maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.